Bisa saya lanjutkan, Bu Feni? Iya, boleh, bisa dilanjut aja Pak Ito, supaya nanti juga mungkin teman-teman yang lain akan bergabung juga kembali. Oke, lanjut ya. Jadi contoh-contoh wakaf yang kebetulan ini sahabat Nabi, Sayyidina Umar, itu juga menjalankan syariat wakafnya, yaitu sebidang tanah di Kalbar. Kemudian dia menghadap Rasul untuk meminta petunjuk. Kemudian Rasul menyampaikan bahwa bila kamu suka dengan tanah tersebut, tahan pokoknya tidak untuk dijual, tidak untuk dihibahkan, dan untuk disedekahkan. Nah, ini juga wakaf sumur Ar-Rahma Utsman bin Affan, juga kita tahu itu udah 1.400 tahun, aset kekayaan Utsman bin Affan itu masih terus mengalir sampai hari ini. Artinya pewakafnya sudah lama meninggal, manfaatnya terus bisa dimanfaatkan menjadi amal jariah. Kemudian yang ketiga adalah wakaf Habib Bugak Al-Asyi. Nah, ini setiap jamaah Aceh yang beribadah haji setiap tahunnya itu mendapatkan uang 1.200 rial atau setara dengan 4 juta setiap jamaahnya. Warisan Habib ini, Bugak Al-Asyi ini, kepada masyarakat Aceh itu telah berharga lebih dari 200 juta rial atau setara 5,2 triliun sebagai wakafnya. Artinya cukup besar nih. Dan benar-benar pahalanya terus mengalir sampai dengan hari ini. Nah, Bapak Ibu semua yang ada di sini, kalau saya mau ajak Bapak Ibu semua yang ada di sini, misalkan saya mau ajak Bu Ayu atau Bu Evi, mau nggak sih punya wakaf besar seperti mereka? Atau saya mau ngajak Bu Yati atau Pak Rahman. Gimana Pak? Kalau saya mau ajak Bapak seperti mereka, orang-orang yang telah dulu berwakaf dan mencontohkan ini, kira-kira mau nggak Pak punya wakaf besar seperti mereka Pak? Boleh di chatting, boleh, silahkan. Atau dari para Bapak Ibu yang memang bergerak di bidang pendidikan dan membutuhkan dana besar untuk pengembangan, butuh dana wakaf, boleh nanti bisa hubungin sama saya. Nah, ayo Bapak Ibu, coba saya mau tanya nih, tolong ditulis, mau nggak sih punya wakaf besar seperti mereka? Boleh dong dibantu di kolom chatting biar lebih interaktif nih, saya pengen tahu. Boleh, dipersilakan Bapak Ibu untuk mengisi kolom chat ya. Siapa yang mau punya wakaf besar seperti mereka? Alhamdulillah, Pak Wimi punya niatan wakaf sampai 2 miliar. Alhamdulillah. Insya Allah mau Bu Evi, Bu Yati, kemudian yang lainnya. Insya Allah Bu Feni punya wakaf 1 miliar. Alhamdulillah, amin. Ya Rabbal Alamin. Udah. Lagu masih di Samsung. Oh, bocor, boleh dimatikan dulu yang masih online. Tadi Malena. Iya. Bu Feni bisa mau tolong di mute. Bu Hilda mungkin bisa di mute, Bu. Oh, sorry. Bisa di mute dulu. Oke, Bu Ayu mau punya wakaf besar. Nih, sebagai orang beriman, saya mengajak nih hari ini nih untuk bisa membangun masjid, rumah sakit, atau pesantren. Mau nggak punya berwakaf 1 miliar? Ini saya ajak bener-bener. Yuk, kita Mau Pak sama-sama Ito. berwakaf. Mau ya? Mau Pak Ito. Mau sekali ya, baik. Oke, nih sebagai orang beriman, kalau kita punya bangun masjid atas nama diri kita dan keluarga, misalkan kita punya niatan nih, satu keluarga membangun sebuah masjid. Dan masjid itu setiap hari 5 waktu dilaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana rasanya? Bagaimana pahalanya? Masjid atas nama Ibu Ayu dan keluarga. Masjid atas nama wakaf dari Ibu Feni dan keluarga. Bisa Subhanallah. Subhanallah kan. Artinya kan ini buat amalan kita kelak. Kalau kitanya sudah tidak ada, artinya ini terus mengalir pahalanya. Nah, inilah yang saya harapkan ketiga semua Bapak Ibu yang ada di sini berkesempatan
bisa berwakaf besar. Tapi bagaimana caranya? Kalau orang yang kaya mungkin udah punya harta berlimpah, dia punya miliaran uang, kemudian dia berwakaf 100 sampai 500 juta mungkin kecil. Tapi hari ini kita yang mungkin belum banyak, belum begitu punya uang dan bagaimana caranya, dan berwakaf pada saat kita dalam keadaan biasa-biasa saja itu luar biasa. Kita hanya punya mungkin berincome 3 juta atau 5 juta, tapi bisa berwakaf 100.000 saja setiap hari atau setiap bulan 300.000 itu luar biasa sekali dengan niatan tersebut. Nah, sekali lagi saya mau tanya, kalau hari ini di rekening bank Bapak Ibu semua ada 500 juta, saya mau ngajak Bapak Ibu mau nggak diberikan semua kepada wakaf untuk membangun masjid atau untuk membangun sarana ibadah lainnya? Kira-kira mau nggak Bapak Ibu semua yang ada di sini? Boleh dong kolom chattingnya, atau mau jawab, mau buka mute-nya juga boleh, membuka mic-nya. Mungkin berpikir dulu kali ya Pak Ito. Oke. Jadi nggak segampang itu ya Bu Penny ya? Iya, karena nggak ada pemikiran lain mungkin terkait untuk waris gitu ya, Oke. pembagian lain. Artinya mau tetap ya Bu ya, kalau memang saya mau ajak Bu, mau nggak Bu wakaf 500.000? Ini ada masjid 1 miliar. Bu Penny menyumbang 500 juta untuk wakaf, mau nggak Bu? Mau sekali Pak Ito, cuman caranya bagaimana ya? Oke. Sambil di chatting, sambil teman-teman yang mau jawab atau mau tanya silahkan. Nah, saya mau ngajak nih sekarang nih. Ada 2 cara yang kita bisa lakukan untuk bisa berwakaf 500 juta. Mungkin bisa melalui tabungan yang ada di bank syariah. Kita kumpulkan nih. Andaikan misalkan gini, kita punya niatan, anggaplah 1 juta kita mampu hari ini. 1 juta sebulan. Kita simpen lah tuh di bank syariah yang khusus buat wakaf atau bank syariah aja. Terus kita simpan sebulan 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta. Artinya bisa terkumpul 500 juta itu 500 bulan. Sama dengan 41 tahun 6 bulan. Kalau usia hari ini 40 tahun, berarti ditambah 41 tahun kan 81 tahun usia kita. Ya harapan kita sih berumur panjang. Tapi kalau Waduh, lama ternyata Pak. lama kan, lama sekali nih. Tapi kalau kita ternyata Lama sekali Pak Ito. lama, tapi kesampaian memang 500 juta sebenarnya itu kan. Ya, tujuan kita kan juga berwakaf. Tapi kalau ternyata baru 3 bulan kita meninggal, artinya niatan wakaf kita itu terputus. Kita hanya bisa memberikan 1 juta, 3 juta untuk berwakaf. Jadi niatan kita yang tadinya kita punya wakaf 500, yang bisa berdampak langsung buat keluarga atau buat orang lain, ternyata cuma terkumpul 3 juta. Ada cara kedua. Cara kedua itu menggunakan namanya program repo syariah. Bulan pertama tetap 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, dan ternyata bulan keempat meninggal. Artinya kan dia tidak bisa lagi menyisihkan 1 juta. Nah, di program repo syariah, dia tetap bisa berwakaf 500 juta. Nah, ini bagaimana caranya? Gitu dong kita berpikirnya. Tapi akhirnya, niatan kita dengan uang yang kita punya hari ini dengan cara dicicil dan dengan cara iuran menggunakan program repo syariah, kita sudah bisa berwakaf 500 juta. Bulan pertama kita buka program ini, kita langsung berikrar atau berjanji bahwa saya dan atas nama keluarga, saya ingin mewakafkan sejumlah uang 500 juta melalui lembaga nazir untuk membangun sebuah sumur, membangun sebuah musola, membangun sebuah madrasah. Atau kalau kita punya sendiri tanah yang akan kita bangun, itu juga kita bisa niatkan tersebut. Contoh lah nanti kita ada di yayasan atau kita bekerja di pendidikan, kita bekerja di sebuah lembaga pesantren dan sebagainya, dia butuh bantuan dana besar untuk membangun. Nah, kita bisa menghubungin dan kita coba bisa kelola. Artinya dia sendiri bisa punya niatan membangun sebuah yayasan yang dia punya atau sebuah pesantren yang dia sedang ikutin, itu bisa memanfaatkan dana tersebut buat diri kita sendiri dan pahalanya untuk orang tua kita dan sanak saudara kita. Nah, program ini adalah namanya cara kuantum.
dengan mengikuti program Repo Syariah 1 juta per bulan, Anda langsung berikrar atau berjanji bahwa saya berwakaf dengan nazirnya rumah zakat. Nah, kebetulan saya bekerja sama dengan rumah zakat atau sebuah lembaga keuangan syariah ini akan bekerja sama dengan rumah zakat. Nah, rumah zakat atau rumah wakaf ini nanti akan mengelola dana kita sebagai nazirnya dan dia membangun sebuah apa, tergantung dari kita niatnya ikrarnya sebuah apa. Nanti ada contoh-contohnya di sini nih. Nah, rumah wakaf sendiri itu sedang membangun wakaf sumber air, ada wakaf masjid, wakaf madrasah, wakaf kebun kopi, wakaf UMKM, wakaf kebun produktif, dan banyak lainnya. Jadi kita memilih nanti untuk mewakafkan sebagian apa. Karena ada di 270 titik di 19 provinsi, itu perlu sumber air. Kemudian ada di 136 titik, 13 provinsi itu wakaf masjid. Kemudian ada 2 lokasi lagi untuk wakaf kebun kopi, dan lain sebagainya. Nah, ini di bawah naungan rumah zakat. Nah, nanti Bapak Ibu semua yang ada di sini, ketika kita mau niatkan wakaf, kita boleh memilih wakafnya untuk apa, keperluannya apa, wakaf masjid kah, madrasah, Quran, kebun kelapa sawit, dan sebagainya. Nah, dari mana nih sebenarnya uangnya? Nah, ini diberikan atau secara bertahap kita ikutan mengiur ke dana tabaru. Nah, rekeningnya namanya rekening Repo Smiling 19 Syariah. Jadi contoh nih Pak Wakif melakukan iuran 1 juta per bulan. Pak Wakif langsung ikrar wakaf dengan nazirnya rumah zakat. Kemudian bulan kedua dia melakukan hal sama, bulan ketiga melakukan hal sama. Pada saat Pak Wakif meninggal dunia, Pak Wakif menerima santunan sebesar 1 miliar. 1 miliar ini dari mana? Dari dana tabaru. Dana tabaru ini contohnya gini, ketika 1 DKI Jakarta itu punya 1 juta orang, kemudian per orangnya itu iuran tabarunya 100.000. Artinya kan terkumpul 1 miliar. Jadi ini secara berkelompok, secara berjamaah menjadi membernya, uang ini dikumpulkan di dana tabaru untuk saling tolong-menolong. Ketika salah satu membernya itu meninggal dunia, maka lebih dulu uang itu akan diberikan kepada salah satunya. Jadi sifatnya ini adalah nanti akadnya adalah ta'awun atau tolong-menolong. Nah, dari Pak Wakif meninggal ini, dia menerima santunan 1 juta, 45%-nya itu diwakafkan sesuai dengan ikrar yang dia pada saat dia pertama kali mengikuti program ini. Nah, yang 55% bonusnya itu tetap keluarga akan mendapatkan sejumlah 550 juta. Jadi artinya Pak Wakif mempunyai amalan akhirat, tapi dia tidak meninggalkan dunia dan keluarganya dalam keadaan terlantar. Dia dengan program yang 1 juta, dengan usia 40 tahun misalkan, itu dia tetap bisa punya amalan akhirat dan pahalanya itu bisa didapatkan satu keluarga. Nah, yang kedua, ketika dia meninggal, dia tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan terlantar karena dia masih punya nilai uang 55%-nya itu sebesar 550 juta itu diberikan keluarga. Nah, ini sudah secara legal, sudah secara MUI-nya juga ada fatwanya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 106 DSN MUI /10/2016. Nah, ini nanti saya akan ceritakan di Rabu depan seperti apanya program ini. Artinya secara halal ini sudah ada MUI-nya. Seperti kita layaknya kita makan di sebuah jalan, kita kan juga nggak nanya halal atau enggaknya. Tapi kita makan-makan aja, makan ketoprak dan sebagainya. Tapi apalagi yang sudah ada legalisasinya, baik dari pemerintahnya sudah ada, dari Dewan Syariah sudah ada, ini semuanya sudah ada dari dalam sistemnya. Nah, 5 keistimewaan mengikuti program ini adalah, pertama, tentunya kita tenang dan tawakal. Hati menjadi lebih tenang dalam bekerja dan beribadah. Kapanpun dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal jariah wakaf sudah disiapkan. Jadi bekal kita sudah siap. Kapanpun kita dipanggil, kita dalam keadaan hari ini belum mampu mempunyai uang yang besar, tapi kita sudah mulai mencicil buat amalan kita kelak nanti di akhirat sebagai amal jariah kita. Nah, yang kedua adalah ringan dan optimal. Wakaf ini seperti kita melakukan perencanaan pendidikan, perencanaan ibadah haji.
yang sifatnya adalah nanti hitungannya untuk di akhirat. Itu juga perlu perencanaan. Jadi kita bisa melakukan perencanaan ini untuk kehidupan kita selanjutnya yang kekal abadi dan panjang sekali perjalanan ini dengan iuran yang ringan dan dapat dicicil tanpa harus kaya terlebih dahulu, namun bisa berwakaf ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Nah, yang ketiga adalah tentunya ta'awun dan berjamaah. Jadi saling tolong-menolong sesama peserta dengan dana tabaru yang tadi yang dihimpun secara bersama-sama, serta pahala wakafnya bisa diniatkan untuk sekeluarga dan orang tua yang sudah meninggal. Jadi sangat besar sekali manfaatnya ketika kita bersama-sama berjamaah hari ini, Bapak dan Ibu ikutan semuanya, tentu pahalanya terus mengalir. Dan kita bisa bertemu lagi tidak hanya di dunia, tapi kita bisa bertemu lagi dan secara berjamaah di akhirat nanti. Nah, yang keempat adalah amanah dan berkah. Wakaf dikelola oleh nazir wakaf terpercaya dengan program wakaf yang bermanfaat buat umat seperti dakwah, pesantren, masjid, rumah sakit, sumur, dan wakaf produktif lainnya. Sehingga pahala wakafnya terus mengalir abadi. Nah, yang terakhir adalah cinta dan tanggung jawab. Selain wakaf, program Kuantum Wakaf ini memberikan uang warisan untuk ahli waris. Artinya kita sudah menyiapkan bekal ketika kita ditinggal, bahwa keluarga kita tidak terlantar. Dan yang kedua adalah kita benar-benar bisa menyiapkan amalan akhirat kita dengan membawa pahala itu untuk keluarga kita yang kita ajak, baik orang tua, anak, dan orang-orang terdekat kita. Nah, dari saya cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Nanti tentu akan ada nih lembaga keuangan syariahnya siapa. Nanti akan dibahas oleh Bapak Wimi. Mungkin nanti Bapak Wimi disambut, sebelumnya ada Bu Feni. Bu Feni akan menyampaikan dulu Pak Wimi itu siapa. Silakan Bu Feni. Baik, terima kasih Pak Ito. Sebelum saya persilakan untuk Pak Wimi, mungkin ada sedikit summary ya Pak ya. Ya. Jadi Pak Ito, tadi program wakaf kita itu bisa kita cicil ya Pak, dengan Iya, bisa. program Repo Syariah ya Pak ya. Betul. Dan itu kita namakan programnya adalah Kuantum Wakaf. Dan itu kita bekerja sama dengan rumah wakaf ya Pak Ito. Betul. Tadi dan ada 5 manfaat dari kita mengikuti program ini, yaitu adalah yang satu, kita bisa lebih tenang dan bertawakal. Yang kedua adalah program ini cukup ringan dan optimal. Yang ketiga, ta'awun dan berjamaah, saling tolong menolong konsepnya. Yang keempat adalah amanah dan berkah. Amin. Mudah-mudahan insya Allah. Dan yang kelima adalah cinta dan tanggung jawab, karena ada sebagian untuk ahli waris kita ya Pak Ito ya. Benar ya Pak Ito seperti itu ya? Iya, betul sekali. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin mengetahui lebih detail mengenai wakaf bisa disampaikan setelah kita hadirkan Pak Wimi. Ya, perkenalkan dengan Pak Wimi Widianto, adalah tim syariah kita dari MSIG Sinarmas MSIG Live. Nah, teman-teman, ini Sinarmas ini kan udah sering kita dengar ya, perusahaan besar dengan berbagai lini usahanya ya, sangat familiar bagi kita, sebuah perusahaan yang cukup besar dan bergabung bersama MSIG. MSIG Live itu adalah perusahaan dari Jepang yang terakhir membeli saham ya untuk asuransi Sinarmas. Jadi namanya makanya berubah jadi Sinarmas MSIG Live. MSIG adalah kepanjangan dari Mitsui Sumitomo. Nah, mungkin tidak berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak Wimi Widianto untuk tempat dan waktunya. Pak Ito dibantu share screen-nya.